Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pertemuan ketiga pada mata kuliah akuntansi syariah ini, izinkan saya Tata Wulandari NPM 18 10 10 40 88 dari K1S1 Akuntansi Syariah untuk mempresentasikan sebuah artikel. Judulnya yaitu Integrasi Kode Etik Akuntan Islami pada Profesi Akuntan di Indonesia, yang disusun oleh Muhammad Ilyas, Sugi Ma'ruf Abdianur, dan Abdriani, yang dipublikasikan oleh Politeknik Negeri Banjarmasin pada tahun 2019. Baik, langsung saja. Yang pertama ada abstrak. Adanya pedoman kode etik dalam profesi akuntan yang dibuat oleh IAI tidak menjamin tidak adanya pelanggaran. Perlu adanya internalisasi nilai-nilai agama dengan mengadopsi kode etik profesi akuntan Islami yang tertuang dalam AAUIV. Perguruan tinggi berperan penting dalam proses penanaman nilai-nilai agama, terutama agama Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengintegrasian nilai-nilai kode etik akuntan Islami ke dalam kode etik akuntan yang ada di Indonesia saat ini. Selain itu juga untuk menjelaskan bagaimana peranannya dalam pendidikan akuntan di Indonesia. Sifat dan jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka, yang mana dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari artikel dengan topik yang sama dan juga dengan pedoman dari AAOIV. Untuk teknik analisis datanya itu sendiri dengan cara mengumpulkan informasi dan menerjemahkannya. Lalu untuk hasil dari penelitian yaitu kode etik akuntan Islami relevan untuk diintegrasikan dan diajarkan dalam pendidikan akuntan di Indonesia. Internalisasi etika profesi akuntan Islami ke dalam pendidikan akuntansi dapat dilakukan dengan cara kursus etika yang terintegrasi dengan kurikulum akuntansi. Menurut Pravitasari, seorang akuntan memiliki peran penting di suatu organisasi atau badan usaha. Akuntan juga dituntut untuk mematuhi SOP perusahaan di mana ia bekerja. Hal tersebut membuat akuntan terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran karena konflik kepentingan. Akuntan di Indonesia pada dasarnya telah memiliki prinsip-prinsip kode etik profesi akuntan yang dibuat oleh IAI. Kode etik di sini diciptakan dengan harapan dapat mengarahkan akuntan untuk berbuat etis. Untuk hal-hal yang bersifat prinsip seperti aturan etika profesi, semestinya bukan sekedar adopsi. Prinsip etika profesi akuntan juga harus diupayakan dengan memasukkan nilai-nilai luhur moral, etika bangsa dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat Indonesia. Menurut Kurniawan, perguruan tinggi harus berperan aktif dalam mendidik secara profesional dan memadai dengan menanamkan nilai-nilai moral, norma, agama, dan keadilan bagi calon akuntan. Tidak hanya bagi akuntan Islami saja, namun juga untuk akuntan konvensional. Islam memiliki kode etik yang disusun oleh organisasi yang menaungi akuntan dan auditor muslim, yaitu Accountants and Auditors of Islamic Financial Institution atau AAOIV. Kode etik tersebut memiliki esensi bahwa prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Masih diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana cara menggunakan pedoman kode etik akuntan syariah bagi akuntan dan auditor di lembaga keuangan ataupun non-keuangan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu adanya internalisasi nilai-nilai agama ke dalam kode etik yang saat ini berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, penulis mengangkat penelitian berjudul Integrasi Kode Etik Akuntan Islami pada Profesi Akuntan di Indonesia. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Sifat dan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan sistem pengumpulan datanya itu menggunakan studi pustaka. Penelitian dengan studi pustaka atau studi literatur merupakan sebuah penelitian yang dilakukan berdasarkan karya tertulis, termasuk hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Teknik analisis data yang dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan bagaimana penerapan kode etik profesi akuntan dari IAI di Indonesia dan juga dari AAOIV. Setelah itu, kedua kode etik tersebut dikomparasikan dan diterjemahkan untuk mendapatkan deskripsi tentang bagaimana cara pengintegrasian nilai-nilai kode etik akuntan Islami ke dalam kode etik akuntan yang ada di Indonesia saat ini. Selain itu juga untuk menjelaskan bagaimana peranannya dalam pendidikan akuntan
pada perguruan tinggi di Indonesia. Yang selanjutnya ada pembahasan. Ada 4 poin penting dalam pembahasan pada artikel ini. Yang pertama yaitu pentingnya etika profesi bagi akuntan. Yang kedua ada etika profesi akuntan dari IAI dan dari AAOIV. Yang ketiga ada perbandingan prinsip kode etik akuntan dari IAI dan prinsip kode etik akuntan Islami dari AAOIV. Yang keempat ada penanaman kode etik akuntansi Islami dalam pendidikan etika akuntansi. Langsung saja, yang pertama ada pentingnya etika profesi bagi akuntan. Menurut Arens dan Hasan 2009, terdapat sesuatu yang disebut dengan kaidah profesional yang khusus berlaku dalam kelompok profesi tertentu. Oleh karena itu merupakan konsensus, maka etika tersebut dinyatakan secara tertulis atau formal dan selanjutnya disebut dengan kode etik. Kode etik profesi akuntan dirancang untuk menegakkan dan memastikan akuntan bertindak dan memberikan jasa akuntansi berkualitas tinggi yang tidak melanggar nilai-nilai etis. Sirajuddin 2013 menuturkan bahwa dengan adanya penanaman etika dalam membangun kredibilitas profesi harus dilakukan untuk mengembangkan praktek etika di sebuah organisasi bisnis. Selanjutnya ada etika profesi akuntan dari IAI. Untuk mewujudkan perilaku profesional, maka IAI menetapkan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode Etik Akuntan Profesional yang diterbitkan oleh IAI terbaru ini mulai berlaku sejak Desember 2016, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian A, B, dan C. Untuk bagian A itu sendiri menetapkan prinsip dasar etika profesional bagi akuntan profesional. Sedangkan bagian B dan C menjelaskan penerapan kerangka konseptual untuk menghadapi dan bertindak dalam situasi tertentu. Terdapat 5 prinsip dalam bagian A, Kode Etik Akuntan dari IAI, yang harus dipatuhi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada integritas. Integritas di sini artinya bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua itu ada objektivitas, yaitu tidak terjadi benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan. Yang keempat ada kerahasiaan, yaitu tidak mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan profesional dan bisnis kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas. Yang kelima ada perilaku profesional, yaitu memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi. Yang selanjutnya ada etika profesi akuntan dari AAOIV. Dalam Kusmaningtyas dan Solihah 2016, AAOIV merumuskan ke struktur kode etik akuntan Islami menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama merupakan fondasi syariah, yaitu berupa dasar-dasar hukum dari kode etik itu sendiri. Dan bagian kedua dan ketiga itu membahas tentang prinsip-prinsip etika akuntan dan menetapkan aturan-aturan perilaku etis untuk akuntan. Bagian pertama ini terdiri atas fondasi-fondasi berikut. Yang pertama itu ada prinsip integritas, yaitu akuntan dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab. Yang kedua ada prinsip khalifah, yang artinya seorang profesi akuntan harus memperhatikan perintah dan larangan Allah selaku pemilik semua yang ada di bumi ini. Yang ketiga ada prinsip ikhlas atau sincerity, yaitu seorang akuntan harus mencari keridhaan Allah semata, bukan hanya untuk mencari nama. Yang keempat ada prinsip takwa atau piti, yang artinya wujud dari ketakwaan adalah mematuhi segala perintah Allah. Yang kelima ada kebenaran dan bekerja secara sempurna. 6 ada Allah menyaksikan tingkah laku setiap orang dan juga manusia bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi akuntan harus berupaya untuk selalu menghindari pekerjaan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala karena dia takut akan hukuman nantinya di akhirat. Yang selanjutnya ada bagian kedua dan ketiga dari kode etik dalam AAOIV terdiri dari prinsip-prinsip etika dan aturan perilaku etis yang terdiri dari
dapat dipercaya atau trustworthiness, yang artinya akuntan harus memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Yang kedua, legitimasi, yang artinya kegiatan profesi yang dilakukannya itu harus memiliki legitimasi dari hukum syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ada objektivitas, yang artinya keharusan bertindak adil, tidak memihak, bebas dari konflik kepentingan. Yang keempat, ada berkompetensi atas profesi dan rajin. Yang kelima, ada perilaku yang didorong keimanan. Dan yang terakhir, ada perilaku profesional dan standar teknik. Akuntan harus memperhatikan peraturan profesi termasuk di dalamnya standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya ada perbandingan prinsip kode etik akuntan dari IAI dan prinsip kode etik akuntan Islami dari AAOIV. Jadi di sini perbandingannya itu menggunakan 6 aspek utama. Yang dapat kita lihat yang mana dari IAI ini tidak memenuhi satu aspek, yaitu nomor 5, yaitu aspek kepatuhan pada nilai-nilai agama dan keadilan. Oleh karenanya tidak ada perilaku profesional yang berlandaskan dan didorong oleh iman seperti halnya produk etika dari standar AAOIV. Keunggulan lain yang dimiliki kode etik akuntan Islami itu yaitu rasa akuntabilitas dapat dipandu oleh nilai-nilai agama. Setiap agama memiliki etika dan nilai moral masing-masing yang tentu tidak saling bertentangan. Namun kode etik akuntan Islami memiliki nilai moral yang bersifat universal sehingga dapat diterima penganut agama lain. Yang selanjutnya ada penanaman kode etik akuntan Islami dalam pendidikan akuntansi. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk membentuk generasi dalam rangka membangun masa depan. Namun terdapat tantangan yang menghadang dunia pendidikan di Indonesia. Saat ini meliputi keterpurukan perekonomian masyarakat, kekurangmerataan tingkat pendidikan, serta mulai lunturnya nilai-nilai moral. Pendidikan etika Islam berperan penting dalam memberikan panduan tak terkecuali bagi akuntan untuk melakukan tugasnya dengan integritas dan dinamis. Prinsip-prinsip etika Islam kondusif dalam membangun pelaporan keuangan yang berkualitas dan harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam Rosif 2015, ia menuturkan bahwa Al-Ghazali mengemukakan metode pembelajaran berupa latihan dan pembiasaan, kemudian nasihat dan anjuran sebagai alat pendidikan dalam rangka membina etika sesuai dengan ajaran Islam. Selain Al-Ghazali, menurut Klimek dan Wenel dalam Sugianto, Ayun, dan Putri menyatakan bahwa internalisasi etika dalam pendidikan akuntansi dapat dilakukan melalui kursus etika yang terintegrasi dengan kurikulum akuntansi. Selanjutnya, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan apabila etika Islam diterapkan. Singkatnya, prinsip dan nilai etika Islam sesuai dan menguntungkan bagi profesi akuntan dan seluruh pihak pemangku kepentingan sehingga menimbulkan dampak kesejahteraan dan keberkahan dalam dunia bisnis. Yang selanjutnya, kesimpulan dari artikel tersebut adalah profesi akuntan memiliki peran yang vital dalam tubuh dan kehidupan suatu organisasi atau badan usaha. Oleh karena itu, seorang akuntan harus memiliki kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesi akuntan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang dirancang untuk menegakkan dan memastikan akuntan bertindak serta memberikan layanan akuntansi yang berkualitas tinggi yang sesuai dengan prinsip etika. Di Indonesia sendiri, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI telah menerbitkan kode etik untuk profesi akuntan guna mengakomodir kebutuhan akan adanya kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia. Sedangkan untuk profesi akuntan syariah juga memiliki kode etik akuntan yang dikeluarkan oleh AAOIV dan berlaku secara global. Namun prinsip kode etik dari AAOIV memiliki aspek nilai-nilai norma dan ketentuan dan ketuhanan sebagai kelebihannya. AAOIV berlandaskan pada ajaran Islam yang meletakkan prinsip ketuhanan sebagai hal yang paling utama dan paling tinggi dibanding prinsip lainnya yang bersifat muamalah. Kode etik akuntan Islami relevan untuk diintegrasikan dan diajarkan dalam pendidikan akuntan di Indonesia. Terlebih lagi, Al-Ghazali mengungkapkan bahwa perlu adanya pendidikan karakter yang ditanamkan pada setiap insan, dalam hal ini akuntan dan calon akuntan.
Terlebih lagi, internalisasi etika dalam pendidikan akuntansi dapat dilakukan melalui kursus etika yang terintegrasi dengan kurikulum akuntansi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup Telegram. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.